Tadi kita ngobrol menarik sih. Jadi kayak Haloka ini kan kliennya beberapa mungkin brand-brand yang udah tua, udah lama gitu kan. Mungkin ada yang tadi di-mention sampai 100 tahun lah. Terus kita sempat mention juga bahwa brand-brand, bukan brand lah, bisnis, small business yang dibangun hari ini kadang-kadang baru 4 tahun aja udah ganti lagi. Jadi kayak nggak ada staminanya gitu kan. Jadi kayak ada perbedaan gitu loh antara orang zaman dulu bikin bisnis yang bisa sampai puluhan tahun, sekarang anak muda nggak laku dikit udah ganti gitu kan. Pengen nanya sih dari perspektif lu healthy business, tentang healthy business gitu ya. Menurut lu healthy business itu menarik. Ciri-cirinya kayak gimana? Jadi ini sebenarnya gue sempat bikin konten out of it. Benar, tadi klien-klien gue tuh sekarang kebanyakan adalah family business yang generational. Jadi ada yang udah generasi keempat, ada yang generasi kedua. Gila, awet banget. Ada yang dari generasi pertama, dia udah tahu mau lanjutin ini ke anaknya dia gitu. Nah, sustainable business menurut gue yang pertama adalah bisnis yang actually ngerti dan fokus sama konsumennya. Setuju. Gitu. Intinya kayak nggak jalan sendiri ya, nggak ada idealisasi segala macam kan? Atau gimana? Dia bener-bener obses ngerti konsumennya kayak gimana dan fokusnya tuh bukan kayak winning the competition tapi serving the consumers better. Gitu. Nah, yang sekarang bisnis-bisnis sering lupa adalah dia tahu banget apa yang dia mau as a brand, as a company, tapi dia nggak pernah tahu kayak cara gue ngomong ini ke audience gimana ya, kayak is this actually something yang audience gue butuh atau enggak ya. Karena orang itu kan stay the same, cuma karena ada digitalisasi, AI dan lain sebagainya, cara lu nyampein itu harus beda. Itu yang kalau kita nggak pernah riset, by the end of the day kita ngerasa kayak oh enggak kok, framework gue yang lama masih works, cara gue kayak gini masih works. Tapi itu actually udah apa sih, konsumen lu ngerasa itu udah nggak relevan sama mereka. Itu part of communication berarti ya? Part of communication, yang gue selalu bilang kayak gue jemputnya di Haloka ya brand purpose lah ya. Brand purpose, Kayak purpose lu bikin bisnis itu bisa sama terus for 100 tahun tuh bisa sama. Kayak gue ada klien yang dia di jewelry gitu ya. Dari dulu sampai sekarang 100 tahun loh. Lebih plus 4 generasi. Dia tuh percaya bahwa emas itu bisa bantu kehidupan orang itu jadi lebih baik. Udah fokusnya itu aja, tapi cara dia ngomong dari tahun ke tahun tuh beda. Ngerti. Keresahan yang ditapin beda dan lain sebagainya gitu.